Nah, kita bisa lihat grafik dari GLB dan GLBB. Grafik GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Grafiknya ada di sebelah kanan atas. GLBB dipercepat. Grafiknya antara kecepatan dengan waktu, garisnya naik ke atas karena V-nya bertambah. Kalau GLBB diperlambat, V-nya berkurang, berarti garisnya turun ke bawah. Nah nih, itu ada gambar dari jika kita praktik menggunakan ticker timer, akan menghasilkan gambar yang ada di sebelah kiri bawah. Ada gambar dari GLB, GLBB diperlambat, dan GLBB dipercepat. Jika kita praktik menggunakan ticker timer untuk membuktikan GLB atau gerak lurus beraturan, maka titik-titiknya itu menunjukkan kecepatannya. Kecepatannya yaitu konstan atau tetap. Tuh, jaraknya titik-titik itu kan sama, berarti dia menunjukkan konstan. Kalau kalian lihat GLBB diperlambat, berarti titik-titiknya itu menunjukkan kecepatannya. Kalau diperlambat berarti semakin dari besar ke kecil, ya kan? Kecepatannya dari kecepatan tinggi ke kecepatan rendah karena diperlambat. Kalian bisa lihat titik-titiknya dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Tuh titik-titiknya. Jaraknya dari besar ke kecil. Kalau GLBB dipercepat, kebalikan dari GLBB diperlambat. Jaraknya dari kecil ke besar kecepatannya karena dipercepat. Selanjutnya kita bahas tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya itu ada dua. Yang pertama gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya gaya otot dan gaya gesek. Gaya tak sentuh contohnya ketika ada paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet. Jika kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi, maka paku besi itu akan tertarik dan menempel pada magnet. Selanjutnya hukum Newton. Nah, penemu hukum Newton yaitu Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton membagi hukum Newton menjadi tiga. Yang pertama hukum 1 Newton, yang kedua hukum 2 Newton, yang ketiga hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus dengan kecepatan tetap jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda itu, atau sigma F sama dengan 0. Contohnya nih, kalian bisa lihat pada gambar yang di bawah itu, jika kita menyiapkan gelas, kertas, dan koin. Koinnya kita letakkan di atas kertas seperti pada gambar. Lalu kita tarik kertas tersebut dengan kecepatan yang cepat. Kita tarik, maka koin tersebut akan mempertahankan kedudukannya, yaitu jatuh ke dalam gelas. Nah, pada hukum Newton ini ada gaya-gaya yang bekerja pada benda yang harus kita ketahui. Yang pertama ada gaya berat yang disimbolkan W, yang kedua ada gaya normal yang disimbolkan N, yang ketiga ada gaya gesek yang disimbolkan FK, yang keempat ada percepatan yang disimbolkan A, yang kelima ada gaya itu sendiri yang disimbolkan dengan F besar, dan yang keenam tambahan ada gaya gesek statis yang disimbolkan Fs, S-nya kecil. Yang pertama, kalian bisa lihat rumusnya. Jika ingin mencari gaya berat, W sama dengan M kali G. Untuk mencari gaya normal, N sama dengan W plus F atau N sama dengan W min F. Plus min ini tergantung dengan arah gaya itu sendiri. Jika ingin mencari gaya gesek
kinetis atau FK, yaitu FK sama dengan mu K kali N. Jika ingin mencari percepatan, sigma F per M. Jika ingin mencari gaya, F sama dengan M kali A. Jika ingin mencari gaya gesek statis, Fs kecil, mu S kali N. Nah, contoh lain dari hukum 1 Newton yaitu jika kalian mengendarai sepeda motor dengan teman kalian, lalu tiba-tiba kalian mengerem secara mendadak, otomatis teman yang ada di belakang kalian akan tersentak ke depan karena kalian mengerem mendadak. Tapi teman kalian akan tetap mempertahankan kedudukannya. Nah, itu contoh dari hukum 1 Newton. Selanjutnya hukum 2 Newton. Bunyinya yaitu percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massa benda. Atau sigma F sama dengan M kali A. Jika ingin mencari percepatan, yaitu sigma F dibagi M. Keterangannya ada di sebelah kanan atas. Nah, contoh dari hukum 2 Newton ini yaitu tuh, kalian bisa lihat pada gambar di bawah. Ada dua orang yang sedang menarik dan mendorong gerobak. Nah, itu contohnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika mereka mendorong gerobak, gerobak akan berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi ada perbedaan posisi atau perubahan posisi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk hukum 3 Newton. Bunyinya, setiap gaya aksi yang diberikan pada suatu benda terdapat gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Atau F aksi sama dengan F reaksi. Contohnya yaitu orang yang sedang berenang, orang yang sedang bermain ketapel, orang yang sedang memanah, seperti itu. Nah, kita ambil satu contoh, yaitu orang yang sedang berenang. Kenapa bisa dikatakan sebagai gaya aksi reaksi? Karena jika kalian berenang, tangan kalian akan mendorong air. Lalu, air tersebut akan mendorong badan kalian melaju ke depan. Seperti itu. Nah, sebelum ke contoh soal hukum Newton, kalian bisa simak penjelasan lebih lanjut tentang hukum 2 Newton setelah ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tambahan materi dari hukum 2 Newton. Nah, jika ada gaya pada benda, maka benda itu akan bergerak dan memiliki percepatan. Percepatan simbolnya yaitu A kecil. Nah, sekarang kita akan cari berapa besarnya percepatan itu sendiri. Nih, contoh nih. Ada benda seberat 5 kg. Benda seberat 5 kg. Ditarik oleh gaya pertama ke kanan sebesar 30 Newton. Ini F1. Lalu ditarik dengan gaya kedua ke kiri sebesar 10 Newton. Ditarik lagi ke kiri dengan gaya ketiga sebesar 5 Newton. Nah, berapa percepatannya? Yang ditanyakan A, berapa percepatannya? Nah, untuk mencari A, kita harus mencari terlebih dahulu sigma F atau total gayanya. Langkah pertama, saya memakai spidol dulu saja. Langkah yang pertama, mencari sigma F.
Rumusnya sigma F sama dengan F1 ditambah, sigma F sama dengan F1 ini dikurangi F2 dikurangi F3. Bu, kenapa bisa dikurangi? Karena arahnya berlawanan. F1 dikurangi F2 dikurangi F3. F2 dan F3 arahnya ke kiri, sedangkan F1 arahnya ke kanan. Jika arahnya ke kiri, berarti itu menandakan negatif. Sekarang kita masukkan berapa? 30 dikurangi 10 dikurangi 5. 30 dikurangi 10, 20. 20 dikurangi 5, berapa? 15 Newton. Sudah ketemu sigma F-nya. Yang kedua, baru kita bisa mencari percepatannya. Nih, rumus dari percepatan yaitu sigma F dibagi M. Rumus itu didapat dari mana sih, Bu? Rumus ini didapat dari rumus sigma F sama dengan M kali A. Dari rumus hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton. Kita masukkan angkanya. Sigma F-nya berapa? 15. Masanya, masa bendanya yaitu 5 kg. 15 dibagi 5 berapa? 3. Satuannya jangan lupa, satuannya percepatan apa? Meter per sekon kuadrat. Nih. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah yang pertama harus kalian cari adalah total gaya atau sigma F. Caranya kalian lihat F-nya nih, arahnya kemana dulu. Terus yang kedua baru kalian bisa cari percepatannya. Seperti itu ya. Untuk soal selanjutnya, contoh dari hukum 2 Newton yaitu suatu benda bermasa 4 kg ditarik Budi dengan gaya 20 Newton. Jika koefisien gesek statis dan kinetis benda adalah 0,3 dan 0,1, berapakah besar percepatannya? Nah, ini gambarnya. Benda 4 kg ditarik oleh gaya sebesar 20 Newton. Di sini ada Fg. Fg itu adalah gaya gesek. Nih, yang pertama kita mencari total gaya, yaitu sigma F. Yang pertama mencari sigma F. Sigma F di sini kita gunakan rumus F min Fg. Apa itu Fg? Fg adalah gaya geseknya nih. Nah, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, gaya gesek yang dipakai itu gaya gesek statis atau gaya gesek kinetis. Nah, untuk mengetahui gaya gesek apa yang akan dipakai, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nih, dari gambar kita bisa uraikan. Di sini ada gaya normal yang arahnya ke atas, gaya normal, dan gaya berat yang arahnya ke bawah atau W. Rumusnya W itu sendiri adalah M dikali G. Nah, besarnya N gaya normal itu sama dengan gaya berat atau N sama dengan W. Setelah ini kita mencari Fg atau gaya gesek. Fg. Fg sama dengan
mu dikali n, gaya normal. Kita masukkan terlebih dahulu yang F statis. Fg-nya diganti F statis atau gaya gesek statis, yaitu mu S dikali N. Yang statis nilainya berapa? 0,3. Kita masukkan 0,3 dikali N. N sama dengan W, iya kan? Kita masukkan nih. M-nya berapa? W sama dengan M dikali G. M-nya berapa? 4. G-nya berapa? Gaya gravitasi besarnya yaitu 10. Jadi 40. Kita kalikan 0,3 dengan 40. Hasilnya 12 Newton. Nah, setelah Fs atau gaya gesek statis ketemu sebesar 12 Newton, sekarang kita mencari Fk atau gaya gesek kinetis. Rumusnya sama. Fk sama dengan mu k dikali n. Mu k-nya berapa nih? 0,1. 0,1 dikali n-nya berapa? 40. 0,1 dikali 40 hasilnya 4 Newton. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus sigma F. F-nya berapa? 20. Min Fg nih. Fg yang kita gunakan yaitu yang gaya gesek kinetis. Kenapa bisa gaya gesek kinetis yang digunakan? Kenapa tidak yang Fs atau gaya gesek statis saja? Karena pada gaya gesek statis ini besarnya yaitu 12 Newton. Artinya benda bergerak. Tapi kalau yang Fk besarnya 4 Newton, artinya benda tidak bergerak. Nah, kalau benda tidak bergerak, maka pakainya gaya gesek yang statis. Tapi kalau benda itu bergerak, pakainya gaya gesek kinetis. Kita kembali ke soal. Suatu benda bermasa 4 kg ditarik Budi dengan gaya 20 Newton. Ditarik berarti bendanya bergerak atau tidak? Bergerak. Kalau bergerak berarti pakainya yang Fk. Seperti itu. Tapi kalau di soal berbunyi suatu benda bermasa 4 kg diam, berarti pakainya yang Fs karena bendanya tidak bergerak. Ini karena bendanya bergerak berarti pakainya yang Fk. Kita masukkan 20 dikurangi 4, hasilnya berapa? 16 Newton. Terus langkah kedua kita mencari besarnya percepatan. Percepatan bisa kita cari dari rumus sigma F sama dengan M dikali A. A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya berapa? 16. Masanya 4 kg. 16 dibagi 4 berapa? 4 meter per sekon kuadrat.